Tanjung Priuk. Boro-boro nyebarin agama. Orang dia lagi berlayar meninggal, gimana nyebarin agamanya sih? Logikanya kayak gitu ya. Mestinya kita berpikirnya tuh logis kayak gitu ya. Nah, akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa makam Mbah Priuk itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue pengen ngebahas makam Mbah Priuk. Dulu di Palembang itu ada 3 orang anak yang bernama Hasan, Ali, dan Zain bin Muhammad Al-Haddad. Jadi Habib Hasan dan Habib Ali ini nih, waktu umur Habib Hasan itu 29, pada tahun 1756 dia itu berlayar ke arah Pulau Jawa. Waktu di dalam pelayarannya itu nih, ini versi Habib ya, dia itu ditembakin sama Belanda selama 2 bulan di lautan, mengarungi lautan dan ituin sama samudra. Wah, pokoknya akhirnya pas tahun 1756 itu tuh, sebelum sampai Priuk, Habib Hasan itu tuh terdampar di Pulau Dayung, dan jenazahnya itu didatengin sama lumba-lumba, dibawa ke Pondok Dayung itu, dan akhirnya dikuburin di situ gitu loh. Nah, waktu Habib Hasan di Pondok Dayung itu tuh, dia tuh tinggal sisa dayungnya sama periuk, sama periuk nasinya dia. Jadi dayungnya itu tuh ditancepin sebagai nisan, dan tumbuhlah di situ yang namanya pohon Tanjung, dan periuknya itu ada di sebelah. Jadi nama itu adalah nama Tanjung Priuk. Jadi diambil dari Habib Hasan Al-Haddad, versinya Ba'alawi. Gue ngomong versinya Habib dulu, baru ntar gue ngomongin versi logis dan versi sejarah. Akhirnya pas tahun 1779, Belanda itu ngedatengin Zain bin Muhammad Al-Haddad untuk mengkonfirmasi bahwa kakaknya itu meninggal di Tanjung Priuk. Nah, inilah cikal bakalnya itu Zain bin Muhammad Al-Haddad. Jadi Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad itu terkonfirmasi meninggal pada tahun 19, waktu makam itu pengen digusur sama Yusuf Kala waktu itu. Ternyata itu keturunannya Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad itu nggak terima, karena dia itu memegang sertifikat seluas 5 hektar berdasarkan verbonding Belanda. Jadi dari sini nih kita bisa tahu ya, ternyata emang Habib-Habib ini nih didatengin dari Belanda, dan waktu majikannya pulang dia itu dihadiahin tanah berupa surat-surat tanah perbonding itu. Dan Habib-Habib ini banyak nguasain tanah ya, di Tanjung Priuk, di daerah Sawah Besar, di daerah Roksi, apa segala macam itu dihadiahin tanah tuh kapiten-kapiten atau Belanda Depok. Nah lu mesti tahu juga nih, mesti ngerti juga nih sejarah gitu loh. Dan dengan wafat yang membagongkan gitu, jadi waktu itu tuh Habib Zain itu terkonfirmasi meninggal di tahun 1947. Jadi kalau kita punya abang adik beda umurnya itu sekitar 190 tahun di zaman sekarang, nggak usah zaman sekarang lah, zaman dulu juga kayaknya kagak ada ya, kecuali zaman Nabi Adam kali ya. Zaman sekarang itu abang adik tuh paling panjang tuh beda umurnya paling 20 tahun nih. 20 tahun itu juga kalau emaknya masih genit nih, masih pengen produksi waktu anaknya udah kuliah gitu, masih pengen punya bayi gitu. Paling 20 tahun tuh paling lama gitu. Soalnya umur rata-rata manusia itu tuh 63 tahun gitu. Sekarang kalau misalnya bedanya itu 191 tahun, nah lu bisa tahu sendiri kan itu gimana itunya ya. Pasti ada 2. Dia masukin dokumen lagi atas nama dia cucunya Nabi apa segala macam, dan ya lu tahu sendiri lah, lu bisa ngambil kesimpulan sendiri deh. Nah, menurut Kiai Sarip Rahmat yang habis berdiskusi sama Babe Ridwan Saidi, sebenarnya itu Tanjung Priuk itu tuh udah ada di abad kedua namanya gitu. Kenapa namanya Tanjung Priuk? Jadi ada sebuah tanjung tapi bentuknya tuh kayak periuk nasi gitu loh. Jadi dibilangnya itu Tanjung Priuk. Kayak menurut gue nih yang bener nih yang versi yang ini gitu loh. Dan tahun 2010 itu tuh makam Mbah Priuk itu makan korban jiwa. Jadi waktu itu pengen digusur sama pemerintah setempat tuh, penguasa setempat, pas didatengin Satpol PP, ternyata tuh ada ribuan orang datang, akhirnya ngeroyokin Satpol PP. Dikonfirmasi tuh sekitar ada 3 orang lah dari Satpol PP itu yang meninggal ya. Dan anak-anak kecil ikut-ikutan apa segala macam, dan live-nya tuh gue sempet nonton tuh di TV waktu tahun itu gitu loh. Oke. Gila kan orang Indonesia tuh kalau mempertahankan ya apa yang diyakini itu apa aja dijalanin gitu loh. Dan ternyata sekarang ini makam itu tuh udah diangkat gitu.
Jadi Kiai Syarif Rahmat ini nih sempet interview orang yang ngangkat kerangkanya makam Mbah Priuk dan dipindahin ke Budi Dharma Cilincing, Semper lah. Jadi kalau kita misalnya ke Budi Dharma Semper itu tuh ada tulisan makam Mbah Priuk, nah disitulah makam yang aslinya gitu. Yang bikin gue kaget itu tuh waktu Kiai Syarif Rahmat itu mengkonfirmasi mengangkat kerangka gitu. Ternyata yang ada di makam itu tuh kerangka. Yang namanya wali itu nggak mungkin kerangka. Yang namanya wali itu tuh makamnya tuh pasti yang diangkat tuh jasad gitu. Kalau misalnya yang namanya wali di makam kerangka, gue yakin bahwa dia itu terkonfirmasi pasti bukan wali itu yang namanya Mbah Priuk. Terus di situ tuh dibilangin Mbah Priuk itu tuh menyebarkan agama Islam di Tanjung Priuk, dan ulama-ulama setempat itu sekarang itu tuh udah tahu bahwa nggak ada konfirmasi yang aktualnya bahwa dia tuh pernah nyebarin agama di Tanjung Priuk. Boro-boro nyebarin agama, orang dia lagi berlayar meninggal, gimana nyebarin agamanya sih? Logikanya kayak gitu ya, mestinya kita berpikirnya tuh logis kayak gitu ya. Nah, akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa makam Mbah Priuk itu palsu, ya. Dan ini vlog ini gue bikin tuh buat mak gue ya. Mak gue pesen, Jaini tolong dong bikinin vlog tentang makam Mbah Priuk. Jangan sampai ada mama pengajian tuh yang jadi korban kayak gue gitu. Jadi tahun kemarin itu mama itu tuh sama ibu-ibu pengajian tuh nyewa bis sekitar 3-4 bis gitu ya, jarak-jarak ke makam-makam para Habib itu. Misalkan satu bis itu isinya 40-50 orang, dan satu orang itu ngasih ke kotak amalnya itu sekitar ceban, dan nggak mungkin ceban, ada yang ngasih gocap, ada yang ngasih cepek. Itu per hari itu tuh berapa duit? Itu per bulan itu berapa duit? Per tahun itu berapa duit? Itu pasti miliaran gitu omsetnya gitu dari makam palsu ini gitu. Nah, oleh sebab itu mulai dari sekarang katanya mudah-mudahan ibu-ibu pengajian itu pada sehat-sehat ya, pada ini apa segala macam, jangan kayak mama jadi korban kayak gitu. Dan mudah-mudahan daripada kita jarak ke makam Habib, jadi ini mending kita jarak ke makam orang tua kita gitu, ke makam wali-wali yang jelas terkonfirmasi bahwa kewaliannya itu keren gitu. Jadi mulai dari sekarang nih, kalau gue pribadi nih sama anak gue sama saudara-saudara gue yang bisa gue nasihatin, gue nggak bakal lagi tuh yang namanya sholat di belakang Habib, cium tangan Habib, menghormatin Habib, dan ziarah ke makamnya Habib. Karena mereka itu penipu umat, dan dia terkonfirmasi secara faktual bahwa dia itu bukan cucunya Nabi ya, dari segi manuskrip, dari segi tes DNA dan yang lain sebagainya gitu. Kulil haq walau karena muron gitu, katakanlah yang benar walaupun itu menyakitkan. Dan ini fakta, dan fakta itu nggak bisa ditangkal gitu loh, gitu ya. Jadi menurut gue, buat para maleser-maleser internasional, stop lah ziarah ke makam-makam Habib. Lebih baik kita ziarah ke makam orang tua kita ziarah ke makam wali-wali yang terkonfirmasi bahwa di dalam waktu hidupnya itu tuh dia itu tuh berguna bagi umatnya Rasulullah gitu. Makanya ntar nih ke depan nih gue kayaknya pengen ziarah ke Taman Makam Pahlawan Indonesia gitu. Gue pengen ngeliat dulu pernah ada makhluk-makhluk Allah tuh yang indah-indah, jiwanya, raganya tuh yang dikuburin di situ tuh, yang rela ngorbanin jiwanya, yang rela ngorbanin raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk menjadi pahlawan Indonesia. Jadi kita itu mesti tahu diri ya, kita itu mesti bangga dengan nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu keren-keren gitu loh. Dia bisa ngorbanin jiwanya, dia bisa ngorbanin pikirannya, dia bisa ngorbanin raganya. Nah sekarang nih ada tirani yang harus kita bongkar. Ada orang yang ngaku-ngakunya juriah Nabi, akhirnya ngebawa kita ke jalan kekurofatan, akhirnya kita tergelincir ke jurang kemusyrikan. Ya inilah yang mesti kita perangin gitu. Dari gue Bang Jaini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.